Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membagikan informasi seperti biasa, masih berkaitan dengan kredit usaha rakyat atau KUR. Di video kemarin kita udah bahas-bahas tentang KUR di Bank BRI dan juga Mandiri. Nah, di video ini saya bakal memberikan informasi terkait dengan KUR di Bank BNI. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa pokoknya dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelum kita bahas syarat, ketentuan, terus cara pengajuannya, kita harus tahu dulu nih beberapa produk kredit usaha rakyat yang ditawarkan oleh Bank BNI. Gak cuma satu aja loh teman-teman, tapi ada beberapa ya. Yang pertama itu ada KUR Mikro. Yap, seperti namanya KUR Mikro ini cocok banget nih buat kalian-kalian yang lagi butuh dana untuk pengembangan usaha mikro atau usaha kecil kalian. Adapun plafon pinjamannya itu sampai 25 juta dan jangka waktu yang diberikan kepada nasabah kreditnya itu sampai 4 tahun, teman-teman. Lumayan lama juga ya. Oke, yang kedua ada KUR Retail. Hampir sama nih sama KUR Mikro, cuma bedanya kalau KUR Retail ini plafon pinjamannya itu lebih gede lagi nih, mulai dari 25 juta sampai 500 juta. Nah, untuk jangka waktu pengembaliannya selama 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi nih teman-teman. Dan untuk KUR Retail ini kita harus menyertakan jaminan seperti itu ya, mungkin karena tawaran plafon pinjamannya cukup besar, jadi kita diharuskan untuk memberikan jaminan seperti itu. Oke, selanjutnya ada KUR TKI sesuai namanya. Jadi produk KUR ini dikhususkan untuk kalian atau siapapun itu yang mau bekerja di luar negeri tapi butuh dana gitu ya untuk support kehidupan awal-awal di sana, boleh banget daftar KUR TKI. Nah, untuk plafon pinjamannya itu sampai 25 juta rupiah dan jangka waktunya paling lama 3 tahun saja. Selanjutnya ada KUR Tani. Nah, sesuai dengan namanya, KUR Tani ini dikhususkan untuk masyarakat petani. Untuk jangka waktu pelunasannya sendiri cukup pendek ya daripada KUR-KUR sebelumnya, yaitu 5 bulan saja atau sebanding dengan 1 musim tanam. Dan yang terakhir ada KUR Super Mikro. Nah, untuk KUR Super Mikro ini ditujukan untuk para pekerja yang terkena PHK ataupun ibu-ibu rumah tangga nih yang menjalankan usaha produktif. Oke, sekarang syarat administrasi untuk KUR BNI perorangan. Yang pertama, fotokopi EKTP dan kartu keluarga. Yang kedua, fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah. Yang ketiga, fotokopi surat izin usaha dari kelurahan. Kemudian yang keempat, fotokopi dokumen jaminan untuk kredit KUR di atas 50 juta. Dan terakhir, kalian juga harus punya NPWP kalau misal pengajuan KUR-nya itu di atas 50 juta. Oke, jadi sekarang langsung aja ke syarat-syaratnya. Kita bagi 3 aja ya syaratnya. Ada syarat umum, yang kedua syarat untuk perorangan, dan yang ketiga syarat untuk badan usaha. Oke, kita bahas syarat umumnya dulu. Yang pertama, syarat umumnya harus warga negara Indonesia. Kalau warga asing, maaf, tidak bisa. Nah, yang kedua, usia calon nasabah minimal 21 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, nasabah telah menjalankan bidang usahanya dengan waktu minimal 6 bulan. Kurang dari 6 bulan mohon maaf belum bisa. Dan yang terakhir, nasabah atau calon nasabah tidak sedang memiliki keterkaitan kredit usaha rakyat dengan lembaga lain.
Oke, sekarang syarat administrasi untuk KUR BNI perorangan. Yang pertama, fotokopi EKTP dan kartu keluarga. Yang kedua, fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah. Yang ketiga, fotokopi surat izin usaha dari kelurahan. Kemudian yang keempat, fotokopi dokumen jaminan untuk kredit KUR di atas 50 juta. Dan terakhir, kalian juga harus punya NPWP kalau misal pengajuan KUR-nya itu di atas 50 juta. Kemudian sekarang syarat administrasi untuk KUR BNI untuk badan usaha nih ya. Yang pertama hampir sama tadi ya, fotokopi KTP dan kartu keluarga, kemudian fotokopi surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kelurahan atau surat izin lainnya. Terus ada fotokopi dokumen jaminan untuk kredit KUR di atas 50 juta, dan juga nih kalian harus menyertakan NPWP kalau misalnya kalian mengajukan dana KUR lebih dari 50 juta. Oke, sekarang kita langsung ke cara pengajuannya. Jadi cara pengajuannya ini bisa online, bisa offline. Nah, untuk yang online, kalian bisa kunjungi situs eform.bni.co.id. kemudian nanti di laman tersebut kamu bakal ditanya sudah menjadi nasabah BNI apa belum. Nah, udah gitu nanti kamu juga bakal diminta untuk membaca seluruh ketentuan-ketentuan. Udah gitu bisalah langsung pilih lanjutkan. Setelah pilih lanjutkan, nanti kamu bakal diminta untuk mengisi data diri dan data usaha. Kemudian kalau misalnya udah lengkap tuh semua informasinya, tunggu aja informasi atau konfirmasi dari pihak Bank BNI. Kemudian setelah kamu melakukan pengisian form dan segala macamnya, pihak Bank BNI bakal datang untuk melakukan survei. Nah, setelah survei nanti bakal ditindaklanjuti misalnya ke proses persetujuan. Nah, untuk proses persetujuannya ini memakan waktu 3 hingga 7 hari kerja. Setelah itu, kalau misalnya permohonan kamu disetujui, siapkan materai 6.000 sebanyak 6 lembar. Banyak ya. Nah, setelah itu langsung deh ke proses pencairan dana. Nah, pastikan ya rekening BNI-nya itu siap. Pokoknya pastikan segala sesuatu persyaratannya itu memang komplit sehingga pengajuan kamu bisa diterima dan semua prosesnya lancar. Oke, sekarang proses pengajuan KUR BNI secara offline, yang mana kalau offline ini kalian harus datang langsung ke kantor BNI terdekat yang ada di daerah kalian. Nah, setelah kalian nanti datang dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ya untuk pengajuannya, kalian bisa langsung aja ambil nomor antrian di customer service. Udah gitu, biasanya nanti kalian bakal diminta untuk mengisi form pengajuan seperti itu. Dan jika kalian mengajukan KUR dengan agunan, petugas juga pada saat itu akan meminta agunan tersebut. Terus setelah kalian mengisi form dan lain sebagainya, pihak dari bank akan melakukan survei ke tempat usaha kalian. Nah, untuk proses persetujuannya sendiri biasanya memakan waktu 3-7 hari kerja. Dan apabila pengajuan KUR kalian itu diterima, biasanya nanti diminta untuk menyiapkan materai 6.000 sebanyak 6 lembar sama juga ya. Dan ya, nanti dananya akan cair langsung ke rekening BNI kalian. Oke, itu dia tadi informasi seputar kredit usaha rakyat di Bank BNI. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan seperti biasa, kalau misalnya kalian suka video ini, please kasih like-nya dan jangan lupa subscribe. Oke semuanya, makasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.